Lihat kebijakan-kebijakan Trump di kurang dari 1 minggu setelah kembali lagi ke kursi nomor 1 Presiden AS ini sudah mengindikasikan perang dagang jilid 2 ini akan kembali terjadi begitu. Lalu Bapak sendiri melihat seperti apa nasib pasar keuangan kita? Apalagi di hari ini tepatnya di sepanjang pekan ini kita lihat nih bursa domestik dan juga rupiah kita sebenarnya lagi bagus-bagusnya. Betul, betul, betul. Ya, jadi dengan kenaikan Trump ini memang banyak hal-hal yang diasumsikan akan baru. Ya, salah satunya memang yang sudah didengung-dengungkan yaitu adalah tarif dagang lagi nih. Waktu 2016 Presiden Trump memberikan kenaikan tarif dagang terhadap China. Ya. Jadi semangatnya memang memberikan tarif dagang kepada negara-negara tertentu supaya trade defisitnya US itu menurun. Nah, kemudian banyak yang nanya nih anak ke Indonesia seperti apa nih? Kena juga atau enggak nih? Nah, ternyata setelah kita melihat data kita, memang trade defisit US paling banyak itu China, Vietnam, Meksiko ternyata. Ya. Indonesia itu peringkat ke-17. Jadi trade defisit US terhadap Indonesia itu kecil sekali. Jadi sementara kita masih bisa mengasumsikan dan semoga memang benar terjadi, Indonesia mestinya tidak akan terkena tarif dagang apapun, kecuali mungkin produk-produk tertentu ya, mungkin ya. Jadi untuk tarif dagang sepertinya Indonesia masih sangat jauh sekali, karena trade deficit kita sama US jauh banget kok, masih jauh. Baik, tapi kalaupun perang dagang ini tidak langsung dikenakan tarif ke Indonesia, tapi dikenakan tarif lebih tinggi ke China yang juga adalah partner dagang kita, seperti apa dampaknya bagi kita? Nah, pertanyaannya sangat bagus sekali Anneke. Jadi kalau China terkena tarif, bisa jadi economic growth dari China akan melambat. Saat China melambat, Indonesia ekspor ke China bisa jadi akan turun. Ya, contohnya komoditi kita. Kalau total komoditi kita turun, sudah jelas ke market, ke emiten batubara misalnya. Kemungkinan revenue-nya mungkin akan berkurang, ya, sedikit banyak akan berkurang. Kemudian juga dengan fiskal dan trade balance kita. Kalau ekspor kita menurun, bisa jadi fiskal dan trade balance kita minusnya makin melebar. Baik, itu tadi dari segi batubara. Ya. Dari segi aset keuangan seperti apa, Pak Arfan? Apalagi kita tahu rupiah kita hari ini, meskipun sebenarnya ada apresiasi, tapi tidak bergerak dari 16.200 begitu. Belum lagi yield SBN tenor 10 tahun ini sudah di atas 7,1% begitu. Oke. Apakah ini artinya akan semakin dalam lagi pelemahan rupiah dan juga harga SBN? Ini pertanyaan juga sangat baik dan lumayan komprehensif ya. Yang pertama kita bahas rupiah dulu. Ya. Rupiah hubungannya dengan DXY, yaitu US Dollar Index. Dengan adanya tarif dagang, terlihat dengan jelas bahwa Presiden Trump adalah pro-Amerika. Dia adalah businessman, dia mau US bisa bersaing di global. Ya. Artinya apa? Presiden Trump mestinya tidak akan mau US dollarnya menguat terlalu jauh atau lebih menguat dari level sekarang. Jadi bisa diasumsikan sekarang untuk sementara DXY-nya itu yaitu US Dollar Index tidak akan menguat lebih tinggi. Ya, didukung oleh kemungkinan besar Fed masih akan memotong suku bunga 1 kali. Ya. Itu dari USD ke IDR. Nah, dari Bank Indonesia seperti apa? Nah, Bank Indonesia kemarin tiba-tiba ada surprise rate cut. Ya, jadi sepertinya terlihat dengan jelas bahwa Bank Indonesia lebih memilih untuk economic growth dibanding US dollar. Ya. Jadi yang penting kita kan semua tahu bahwa ekonomi kita lagi sedikit melambat nih Anneke ya. Kita perlu stimulus, kita perlu growth, salah satunya dengan memotong suku bunga. Dengan memotong suku bunga, kemungkinan besar berarti BI akan memilih untuk growth, pro-growth, tetapi memang sepertinya IDR to USD-nya akan melemah. Baik, masih terkait pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia yang tak terduga
dan juga menjadi surprise untuk kita semua begitu ke arah yang positif tentunya. Tapi menurut Bapak apakah pemangkasan ini masih mungkin akan berlanjut lebih banyak lagi di 2025? Apalagi kan sebenarnya pemangkasan BI ini sangat berkaca pada pemangkasan The Fed nantinya begitu. Betul. Nah, jadi ada dua faktor ya. Berdasarkan yang kemarin, jelas BI lebih pro growth. Kalau dengan pemangkasan yang kemarin ternyata growth-nya Indonesia dinilai masih kurang, masih ada 1 atau 2 kali lagi. Itu dari segi domestik dulu. Nah, bagaimana jika benar-benar di XY yang tadi saya bilang, yaitu US Dollar Index, benar-benar melemah. Sehingga rupiah kita bisa menguat. Saya rasa BI semakin mantap dan semakin yakin untuk memotong suku bunga. Nah, sementara ini kita asumsikan 1-2 kali dulu. Ya. Juga berkaca dari Fed kemungkinan besar akan memotong 1-2 kali. 1 sih udah kelihatan ya, 2 kali mungkin later this year ya. Baik, kalau kita mendengar yang disampaikan The Fed terakhir di Desember masih ada 2 kali lagi cut rate di tahun ini. Tapi mendengar yang disampaikan oleh Bank Indonesia, proyeksinya justru hanya 1 kali pemangkasan The Fed begitu. Kalau Bapak lebih cenderung kemana? Sementara sekarang ikut 1 dulu. Ikut 1 sementara. Makanya tapi kalau saya bilang Trump itu businessman, dia pro growth, dia mau Amerikanya kuat. 1, dia tidak akan mau US dollar terlalu kuat. Ya. Begitu juga dengan ekonomi. Kalau ekonomi suku bunganya terlalu tinggi, ekonomi juga susah bergerak. Ya. Kemungkinan besar 1 dulu deh. Kalau saya masih cukup optimis bisa sampai dengan 2 tahun ini. Baik, kita kembali lagi ke SBN. Apalagi yield sudah 7,1% ya Pak Arfan. Kalau ternyata program-program Trump itu membutuhkan pendanaan yang juga besar, artinya akan lebih banyak US Treasury yang dikeluarkan. Di sisi lain kita tahu China ini tengah berusaha untuk menarik dana dari global agar bisa membantu perekonomian di dalam negeri. Lalu SBN kita yang sudah 7,1 ini yieldnya akan naik ke berapa lagi kalau memang ternyata kita harus bersaing dengan Treasury dari 2 negara maju itu? Oke. Untuk Indonesia 10-year government bond yield sekarang 7,1 sebenarnya sudah membaik dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan 7,4. Tapi itu juga driven by US Treasury 10-year-nya juga yieldnya turun, artinya harganya naik ya. Di bulan Desember US Treasury 10-year-nya itu yieldnya sampai dengan 48. Nah, yang perlu dilihat ini yaitu spread antara US Treasury 10-year dengan Indonesia 10-year yield. Sekarang itu spreadnya 2,5%. Ya. Sedikit konteks, zaman dulu 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu, spreadnya ini lebih besar sampai dengan 4%. Ya, spread ini simple menandakan risk. Ya, risknya yang mau diambil oleh investor dengan US dollar untuk beli Indonesia 10-year bond seperti apa. Jadi dari 4 sekarang udah tinggal 2,5. Ya. Nah, menjawab pertanyaan Anneke, yang tadinya 4,8 tambah 2,5 kan 7,3. Which is waktu itu kita 7,4. US-nya yieldnya menurun, artinya harganya naik, kita untungnya masih ngikut. Ya, yaitu dari sekarang 4,5 tambah 2,5, 7. Ya. Kalau ke depannya saya bilang tetap mesti lihat US Treasury. Ya, US Treasury ini adalah the most liquid instrument in the world yang menandakan risiko global, risiko dunia, kita mesti pantau terus. Ya, kemarin waktu 48 semua orang udah ketakutan nih kalau sampai break 5 nih seperti apa nih. Iya kalau break 5, kalau sampai 5,5 nih seperti apa nih. Ya untungnya turun sampai 45, saya rasa masih bisa bertahan antara 4-5% US Treasury yieldnya. Sementara saya kasih yang agak lebar dulu karena Presiden baru menjabat, kita lihat lagi program-programnya seperti apa, tapi saya lihatnya positif. DXY-nya turun, yield-nya juga turun, banyak yang positif untuk global ya.